Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibati fillah, kaum muslimah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita dapat kembali berkumpul, ya, mengkaji sebuah kitab yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu kitab Al-Wajiz yang berbicara tentang fikih, yang mana hal tersebut kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama berkenaan tentang ibadah. Dan insyaallah ya para akhwat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kajian awal ya setelah kita libur masa pandemi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semuanya untuk dapat continue dan istiqomah mengkaji kitab ini ya di setiap hari Rabunya. Dan kembali juga saya sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dari jadwal yang sudah tertera karena ada kondisi gangguan teknis. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kembali kita mulai kajian kitab Al-Wajiz ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada atau kita masih dalam kitab Taharah dan sampai kepada bab Al-Ghuslu, yakni bab berkenaan tentang mandi. Bagi yang sudah punya PDF-nya, ya, bisa membuka di halaman 50. Yang telah memiliki PDF bisa membuka halaman 50. Adapun yang memiliki bukunya bisa langsung melihat di Fahrosh ataupun daftar isi, ya, Babul Ghuslu ataupun Kitabul Ghuslu di halaman berapa, dan bisa dibuka dan bisa mengikuti secara bersama, ya, dengan kami di sini. Baik, ya akhwat, kembali kami sampaikan pula metode pembelajaran kita, yakni metode pembelajaran kitab Al-Wajiz Mulazamah ini, di mana saya akan membacakan kitabnya kata demi kata, dan para akhwat bisa mengikuti dan menulis harokatnya. Setelah itu kita mulai terjemahkan kata demi kata. Setelah komplit terjemahnya, baru saya akan jelaskan apa yang bisa kita ambil dari baik itu ayat ataupun hadis yang tercantum dalam bab tersebut. Dan ini mudah-mudahan menambah pula, ya, khazanah lughah bahasa Arab kita, ya, sehingga dalam bahasa Arab itu ada metode pula, ya, metode yang cepat bagi kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sudah banyak menyerap bahasa-bahasa Arab. Ya, dalam bahasa kita sendiri sudah banyak menyerap bahasa-bahasa Arab. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahasa mana saja dari bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mengetahui kata-kata sambung dalam bahasa Arab. Ya, kata-kata sambung dalam bahasa Arab. Setelah itu yang ketiga, tahapan yang terakhir, kita harus menghafal dan lebih sering membaca, ya, kata yang ada di dalam bahasa Arab yang memang dia murni, ya, bukan serapan dari ke bahasa Arab ataupun bukan kata sambung. Insyaallah dengan tiga hal ini, ya, sedikit demi sedikit kalau kita terbiasakan, kita biasakan, insyaallah kita dapat mengerti kata-kata dalam bahasa Arab. Tapi ya akhwat, kita mulai bab Al-Ghuslu, ya. Bab Al-Ghuslu artinya tentang mandi, ya. Dan ini merupakan pertama kesempurnaan dari Islam, ya, sampai permasalahan mandi pun dijelaskan, ya. Sebagaimana Rabbuna tabaraka wa ta'ala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita banyak hal, ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia.
Kemudian di sini ada kalimat mujibatuhu, ya, mujibatuhu. Mujibat berasal dari kata wajib, ya, wajib, dan kita semuanya tahu apa arti wajib karena dia merupakan kata yang telah diserap oleh bahasa Indonesia, kata Arab yang telah diserap dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya. Mujibat artinya berarti wajib-wajibnya. Maksudnya apa? Kapan kita itu wajib untuk mandi, ya. Kapan saja keadaannya di mana kita itu wajib untuk mandi. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah. Yang pertama, ya, keadaan yang pertama, khurujul mani. Khurujul mani fil yaqdhati au fi naumi. Khurujul mani fil yaqdhati au fil naumi. Taib. Apa artinya khuruj? Artinya keluar. Ya, mungkin kita tidak tahu apa itu khuruj. Inilah kata yang saya kategorikan yang ketiga dalam bahasa Arab yang memang kita bukan kata serapan, bukan juga kata sambung. Dia murni bahasa Arab, ya, yang harus kita sering jumpai ataupun kita hafal, ya. Khuruj artinya keluar. Mani, ya, ini sudah menjadi kata serapan, ya. Telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia dan kita semua mengetahui apa yaitu makna mani, ya. Atau bahasa Indonesianya sperma, ya. Khurujul mani, keluarnya mani, fi, pada, yaqdhah, dalam keadaan bangun. Yaqdhah itu bangun, tidak tidur, sadar, ya. Khurujul mani fil yaqdhati au fin naumi. Fi, ya. Fi ini adalah kata sambung yang saya maksud, ya, pada bagian yang kedua tadi, ya. Kata sambung sama seperti au, ya, sama seperti fi. Ini juga kata sambung. Sehingga kalau kita lanjutkan khurujul mani fil yaqdhati au atau fi pada naumi, tidur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'i. Karena qaulihi, ucapan beliau, ucapannya sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini ada ucapan Nabi SAW, berarti kita terjemahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama, hanya saja, al-ma'u, air, minal ma', dari air. Baik, sampai di sini dulu ya akhwat. Apa maksud dari kalimat yang sudah kita baca, kita berikan harokatnya dan kita terjemahkan. Jadi saya ulangi, al-ghuslu, bab mandi, ya. Bab tentang mandi, kewajiban-kewajiban mandi. Kapan kita diwajibkan untuk mandi? Yang pertama, khurujul mani, ketika keluarnya mani. Baik dalam keadaan sadar, terbangun, atau dalam keadaan tidur, yakni dalam mimpi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya seseorang itu, ya, diwajibkan untuk mandi menggunakan air ketika keluar air. Jadi air yang pertama ini adalah air mandi, dan air yang kedua yang dimaksud adalah mani itu sendiri, ya. Mani itu sendiri. Dan mani ini ya akhwat, dia terdapat pada laki-laki dan juga wanita, ya. Ketika seorang pria ataupun wanita keluar maninya, baik dalam keadaan bangun ataupun tidur, ya, maka wajib baginya untuk mandi. Berdasarkan sabda Nabi, dalilnya innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air mandi, ya, diwajibkan mandi ketika seorang itu, ya, mengeluarkan air maninya ataupun spermanya.
Kita lanjutkan. Wa an ummi salamata anna umma sulaima qalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqqi fahal alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Qala na'am idza ra'at al-ma'ah. Baik, mudah-mudahan bisa diikuti harokatnya ya. Apa dalil yang kedua? Wa an ummi salamata, dan dari Ummi Salamah. Wa ini yang saya maksud juga kata sambung dan dia akan sering sekali keluar dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Begitu pula an, terutama berkaitan dengan kalimat yang merupakan hadis Nabi SAW. Biasanya sering sekali kalimat-kalimat kata sambung ini muncul, ya, sehingga kita harus tahu artinya. Dan dari an itu dari Ummi Salamah. Anna, sesungguhnya Ummu Sulaim qalat, pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la, tidak, yastahyi, ya, yastahyi, malu. Allah tidak malu. Minal haq, dari kebenaran. Al-haq artinya kebenaran. Min artinya dari. Fahal, fa ini juga kata sambung, ya. Maka hal, apakah? Alal mar'a atas wanita ghuslun artinya mandi. Maka apakah atas wanita mandi idza talamat, jika dia mimpi basah. Ihtalam, mimpi basah, dan ini menimpa laki-laki dan juga wanita. Qala, maka Nabi SAW berkata, yakni bersabda, na'am. Apa arti na'am? Iya. Idza ra'atil ma. Kapan dia wajib mandi? Idza, apabila ra'at, wanita tersebut yang mimpi tadi melihat adanya air. Air apa yang dimaksud di sini para akhwat? Air mani yang keluar dari farjinya. Baik. Perhatikan hadis ini ahibati fillah, yakni para akhwat fillah. Hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Bahwasannya Ummu Sulaim, dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan sepertilah kebiasaan para sahabat, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka memiliki suatu permasalahan, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini sesuai dengan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jikalau kalian tidak mengetahuinya. Ya. Ketika kita tidak mengetahui perihal agama, maka tanyalah kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika para sahabat, ya, di zaman para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi minal haq. Beliau, yakni Ummu Sulaim, memberikan muqaddimah terlebih dahulu, ya. Muqaddimah, pembukaan terlebih dahulu sebelum beliau langsung ke to the point kepada pertanyaannya, ya.
Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Karena pertanyaan yang sedang beliau pertanyakan ini adalah suatu permasalahan yang bagi wanita sangat rahasia, ya. Sangat rahasia, permasalahan yang pribadi, ya. Yang sehingga beliau memulai dengan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah SWT tidak malu dari suatu kebenaran. Fahal 'alal mar'ah? Apakah wajib bagi seorang wanita ghuslun, mandi, kalau dia mimpi basah? Maka Nabi SAW mengatakan iya, kalau dia melihat adanya bekas air yang keluar dari kemaluannya ketika dia mimpi tersebut, ya. Maka para akhwat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dua dalil tadi, ya, innamal ma'u minal ma', begitu pula perkataan Ummu Sulaim, ya, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat, maka Nabi SAW mengatakan na'am idza ra'atil ma'. Diambillah istinbat ataupun hukum bahwasanya seorang itu apabila dia, ya, baik dalam keadaan yaqdhah, bangun, sadar, ataupun sedang tidur, bermimpi, kemudian keluar maninya, khurujul mani, keluar maninya, ya, maka wajib baginya untuk mandi. Penjelasan berikutnya yang sangat penting, ya. Wa tushtaratu sebentar. Wa tushtaratu asy-syahwatu. Wa tushtaratu syahwatu fil yaqdhati dunan naumi. Wa tushtaratu syahwatu fil yaqdhati dunan naumi. Beliau katakan di sini tushtarat. Sebentar, sebelum itu ada kata waw. Waw ini kata sambung, ya. Dia kalau pengkelompokan 3 tadi dia masuk kepada kata sambung. Waw artinya apa? Dan. Tushtarat ini juga sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, ya, yaitu syarat. Ya, hanya saja diberikan imbuhan disyaratkan. Dan disyaratkan adanya syahwat. Ya, disyaratkan adanya syahwat fil yaqdhah, disyaratkan adanya syahwat ketika yaqdhah. Apa arti yaqdhah tadi? Di atas sudah kita dapati, ya. Di atas sudah kita terjemahkan. Yaqdhah itu artinya bangun dalam keadaan sadar, ya. Dunan naumi, bukan dalam keadaan tidur. Duna itu tanpa atau tidak dalam keadaan tidur. Artinya keluarnya mani yang mewajibkan, ya, keluarnya mani yang mewajibkan mandi bagi orang yang bangun itu, ya, bagi orang yang bangun ataupun sadar adalah harus adanya syahwat. Harus adanya syahwat. Artinya orang yang keluar maninya bukan karena syahwat, dia sadar, dia bangun, tapi tiba-tiba maninya keluar begitu saja, baik karena sakit ataupun mungkin karena dingin yang sangat mencekam, ya, tiba-tiba keluar begitu saja, maka jumhur ulama mengatakan tidak wajib, ya, dikatakan tidak wajib. Jadi disyaratkan ketika orang itu mengeluarkan maninya dalam keadaan bangun itu adanya syahwat, ya, berbeda dengan tidur, ya. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan, ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadzaftal ma'a faghtasil minal janabati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, lihat kalimat idza ini terulang-ulang kembali. Artinya apa? Apabila hadzafta, engkau melontarkan, ya, engkau melontarkan, ya, alma, air, faghtasil, maka mandilah dari junub,
Min artinya dari, janabah, junub. Saya baca sedikit-sedikit agar para akhwat bisa mengikuti dalam terjemahnya. Ya, dan kami terbuka di sini. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun saran dan kritik bisa masukkan melalui WhatsApp ataupun Telegram yang sudah di-share, ya. Mungkin apakah terlalu cepat atau bagaimana, ya, bisa dikirim melalui WhatsApp ataupun Telegram. Dan insya Allah video ini pun akan kami save, ya, di YouTube sehingga bisa diulangi bagi akhwat yang mau memurajaah pelajaran-pelajarannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadzaftal ma", apabila hadzafta, melontar, ma'a, air. Karena air sperma ini, ya, berbeda dia. Keluarnya tidak seperti air-air yang lain. Tidak seperti madhi, wadi, dan yang lainnya, ya. Kata Allah SWT, "Mimma'in dafiq", air yang muncrat, begitu, ya. "Faghtasil", maka mandilah, "minal janabah", dari junub. Artinya orang yang memuncratkan, ya, mengeluarkan spermanya, ya, maka dia telah menjadi orang yang junub, sehingga wajib baginya untuk mandi. Fa'idha, dan Nabi SAW mengatakan, dan maka apabila, ya, fa'idha, lam, tidak, takun, hadifan, fala taghtasil. Namun, apabila tidak hadif, keluarnya sperma tersebut tidak hadif, tidak tidak ada lontarannya, ya, fala taghtasil, maka tidak perlu mandi, ya, maka tidak mandi. Untuk lebih jelasnya, ya, bagaimana memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, maka kita perlu penjelasan para ulama, ya, kita perlu penjelasan ulama. Maka di sini beliau mencantumkan, ya, beliau mencantumkan ucapan Al-Imam Syaukani, qala Syaukani, berkata Al-Imam Syaukani, al-hadfu, apa yang dimaksud dengan hadfu tadi? Melontar. Huwa ramyu, dia itu sama dengan melempar, ya. Huwa, dia adalah ramyu, ya, ramyu. Artinya apa? Melempar. Wa huwa, dan dia, la yakunu bihadhihi sifati illa lisyahwatin. Illa lisyahwatin. Kata Imam Syaukani, tidaklah air tersebut dikatakan dilontarkan, ya, ataupun terlempar, ya, dengan sifat yang seperti ini, melainkan ketika adanya syahwat, ya, melainkan ketika adanya syahwat, ya, sehingga dia memuncrat ataupun terlontar, ya. Oleh karena itu para ulama mengambil istinbat, kalau seorang tersebut dalam keadaan bangun, sadar, ya, maka disyaratkan, ya, ketika keluarnya mani tersebut, ya, sehingga dikatakan wajib mandi kalau diiringi dengan syahwat. Walihada qala al-musannif. Walihada qala al-musannifu. Musannifu. Dan, kembali terulang lagi wa ini, ya. Dan karena ini, walihada, karena ini, qala, saya kira qala sudah sering berulang-ulang, ya, berkata. Musannif, musannif artinya pengarang kitab ini, ya, penulis kitab ini. Walihada qala al-musannif, ya, oleh karena ini berkata penulis kitab. Apa kata beliau? Wa fihi tanbihun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin imma
limaradin au abradatin la yujabu al-ghuslu. Baik. Walihada, kembali ke sini tadi ya. Oleh karena ini berkata penulis wa fihi, dan di dalamnya, tanbihun, adanya peringatan. Tanbih artinya peringatan. Ala, atas apa? Anna, bahwa, ma, apa-apa, bahwa apa-apa, yakhruju, keluar, li ghairi, tanpa syahwat. Syahwat sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Li ghairi syahwat, apa yang keluar tanpa ada syahwat. Imma limarad, imma bisa jadi limarad karena sakit, atau abradatin kedinginan, la yujabul ghuslu, tidak diwajibkan mandi. Tidak diwajibkan mandi. Baik. Bisa difahami ya akhwat? Sehingga musannif mengatakan di dalam hadis-hadis tersebut terdapat peringatan. Poin penting. Bahwasannya apa saja yang keluar tanpa ada syahwat, ya, baik karena sakit ataupun dingin, itu tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Sehingga kalau kita urutkan dari atas, ya, kapan seorang itu wajib untuk mandi? Ya, pertama secara global ketika keluarnya mani. Ketika keluarnya mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik dalam keadaan yaqdhah, tidur, baik dalam keadaan bangun, yaqdhah, ya, baik dalam keadaan terbangun, sadar, ataupun tertidur. Hanya saja rinciannya, ya, kalau dalam keadaan yaqdhah, bangun, sadar, itu harus ada syahwat. Ya, harus ada syahwat. Sehingga wajib baginya ketika keluar mani tersebut, ya, kalau ada syahwat, wajib mandi. Ya. Lain halnya ketika dia keluar dengan sendirinya karena sakit ataupun kedinginan tanpa ada syahwat, maka, ya, pendapat yang kuat mengatakan tidak wajib mandi. Ya. Bagaimana dengan ihtilam? Ya, kita lanjutkan. Wa man ihtalama, wa man ihtalama, wa man ihtalama wa lam yajid ma'a, wa lam yajid ma'a, fala ghusla alaihi. Perhatikan. Sudah selesai masalah yaqdhah, orang yang bangun ataupun orang yang sadar. Lalu bagaimana dengan yang tidur tadi? Keluar mani dalam keadaan tidur. Beliau katakan, dan man, barang siapa atau siapa, ihtalam, mimpi. Tentu mimpi basah yang dimaksud di sini, ya, bukan sembarang mimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa ini. Wa man ihtalama, barang siapa yang mimpi, walam yajid, dan tidak yajid, menjumpai atau dapat, tidak mendapati al-ma'a, air. Nah, di sini kita harus tahu, di sini diberikan alif lam, ya. Air apa yang dimaksud di sini, ya? Bukan air biasa. Ya. Dia tidur tapi tidak menjumpai air. Maksudnya air apa di sini? Air mani. Dia tidur mimpi basah. Kemudian ketika dia bangun, dia tidak menjumpai adanya bekas air di celananya. Ya, bukan air minum ataupun air mandi, bukan. Tapi yang dimaksud sini
dia tidur, mimpi basah sehingga dia terbangun. Ketika dia bangun, dia melihat tidak ada tidak ada bekas airnya. Maka fala ghusla alaih. Tidak ada kewajiban mandi baginya. Ya, tidak ada kewajiban mandi baginya. Walaupun mungkin dia ketika mimpi itu merasakan. Ya. Jadi patokannya lihat ada air atau tidak. Bukan rasa, ya, tapi yang dilihat ada air keluar atau tidak. Kita lanjutkan. Wa man wajada ma'a walam yadhkur ihtilaman fa'alaihi ghuslu. Nah, kebalikannya. Dan siapa man, ya, wajada, mendapati ataupun menjumpai al-ma'a, adanya air, walam yadhkur, tapi dia nggak ingat ihtilaman, tentang mimpinya tadi. Dia tidak ingat tentang mimpinya tadi. Fa'alaihi, maka wajib baginya, atau maka atasnya, yakni wajib, ya. Dalam bahasa Arab itu alaihi, ungkapan wajib bisa juga. Ya, alaikum bisunnati, kutiba alaikumus siyam, ya, artinya wajib. Wajib baginya al-ghuslu, mandi. Ya, wajib baginya mandi. Maka ya akhwat, ya, barang siapa yang menjumpai air ketika dia mimpi tadi, ya, dia tidur, kemudian dia bangun, dia lihat di celananya ada air. Ini air sperma itu ma'ruf, ya, diketahui. Dia memiliki aroma yang khas, ya, bentuk, syakal, sifat yang khusus pula, ya. Kemudian ketika dia bangun, dia jumpai air tersebut, walaupun dia nggak ingat bagaimana mimpinya ataupun mimpi atau tidak, begitu, ya, maka wajib baginya mandi. Ya, wajib baginya mandi. Dari mana kesimpulan ini ataupun hukum ini? Dari hadis, ya, yang akan kita bacakan setelahnya ini. Dari Aisyah. Dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat. Dia berkata. Aisyah berkata. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjumpai nama Nabi, hendaknya kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca atau anir rajul. Kalau kita baca langsung, maka anir rajuli. Kalau kita bacanya satu-satu, ar-rajuli. Ar-rajuli atau anir rajuli. Yajidu balala. Ya, yajidu balala. Wala yadhkuru ihtilaman. Faqala sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu. Baik. Kita artikan. Aisyah. Apa arti tadi? Dari. Aisyah qalat. Apa arti qalat? Berkata, ya. Dan ini terulang-ulang terus. Su'ila artinya ditanya. Ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ataupun dari, ya. Kalau di sini lebih pasnya tentang. Tentang rajul, seorang laki-laki. Yajid, mendapati ataupun menjumpai balal, basah. Jadi di celananya basah.
Ya. Wa dan la tidak, yadhkur ingat. Ya, dan tidak ingat ihtilaman mimpi. Tidak ingat tentang mimpinya. Bagaimana nih? Ya, jadi Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang menjumpai celananya basah, tapi dia nggak ingat mimpinya. Maka apa kata Nabi SAW? Yaghtasilu, mandi. Ya, mandi kata Nabi SAW. Maka, ya, hadis ini menunjukkan orang yang mimpi sadar ataupun nggak sadar. Maksudnya ingat ataupun tidak ingat, selama ada air, maka apa? Selama didapati air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau dia tidur, dia mimpi, dia ingat mimpinya, namun ketika dia bangun dia tidak menjumpai air, maka tidak wajib mandi. Wa 'anir rajuli, dan yara annahu, ya, annahu qad ihtalama, wala yajidu balala, faqala la ghusla alaihi. Perhatikan ya akhwat, ketika Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang bermimpi menjumpai ketika Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang menjumpai air tapi dia nggak ingat mimpinya, maka Nabi SAW menjawab mandi. Kemudian juga ditanya tentang laki-laki yang dia melihat bahwasanya dia mimpi basah, ya, namun dia tidak dapati adanya air tersebut, basah tadi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la ghusla alaihi, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Ya, tidak ada kewajiban mandi atasnya. Kita lihat nomor 5, ya. Hadis ini sahih, ya. Lihat hadisnya sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, ya, di dalam kitab keduanya. Taib. Maka ini ya akhwat, ya, terangannya. Kapan seorang itu wajib mandi? Pertama ketika dia keluar maninya. Baik dalam keadaan bangun ataupun tidur. Ya. Ataupun tidur. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan pengertian secara perincinya, kalau bangun disyaratkan apa tadi? Adanya syahwat. Ya. Bagi orang-orang yang keluar mani dalam keadaan yaqdhah, bangun sadar, harus adanya syahwat. Ketika keluar mani yang mewajibkan mandi, ya, harus adanya syahwat. Adapun orang itu sadar namun keluar maninya karena sakit ataupun karena kedinginan, maka tidak wajib mandi. Yang kedua, kalau dia mimpi, ya, kalau dia bermimpi, laki-laki ataupun perempuan, ya, maka patokan wajib mandinya adalah melihat air maninya, bukan ingat mimpi ataupun tidak, ya. Sehingga kalau dia bermimpi, dia ingat mimpinya, kemudian ketika dia bangun, dia melihat ada air, wajib mandi atau tidak? Wajib mandi karena adanya air tersebut. Tapi kalau dia mimpi, ya, kemudian dia terbangun, tersentak dari tidurnya, dia bangun, ketika dia lihat tidak ada air, maka tidak wajib mandi. Ya. Atau dia tertidur, ya, dia nggak sadar dia mimpi apa, tahu-tahu ketika dia bangun, ya, dia menjumpai basah, dan dia kenal itu air apa? Ya, ini air sperma, ya, air maninya.
maka wajib baginya untuk mandi. Baik, mudah-mudahan bisa diingat dan bisa difahami ya. Dan ana kira kalau kita belajar langsung dari buku bahasa Arabnya itu lebih membekas ya, lebih membekas. Dan ini harus terus dimurojaah, harus terus diulangi ya, apa yang sudah kita dapati ya dari kalimat-kalimat ataupun hadis yang kita bacakan ini, kalau bisa pun kita di murojaah atau di hadapan anak kita atau di hadapan suami kita ya, kita ajarkan atau kita murojaahnya lagi, sehingga selain kita bisa mengambil faedah murojaah ya, yang lainnya pun bisa mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Baik, yang kedua ya, yang kedua, keadaan yang mewajibkan mandi. Apa itu? Al-jima'u wa in lam yanzil. Al-jima'u wa illam yanzil. Keadaan kedua di mana seorang itu, laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk mandi, yaitu jima'. Jima' itu apa? Berhubungan badan, berhubungan intim. Ya. Dan mohon maaf, ya, ini pembahasan fikih, ya. Saya akan menyebutkan tentang ta'riful jima', ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Dan kaidahnya seperti yang disampaikan oleh Ummu Sulaim, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah SWT tidak malu dari kebenaran. Ya, tidak malu dari kebenaran. Yang dimasukkan dengan jima' di sini, para akhwat yang dimuliakan Allah SWT, yakni dukhulul khashafa ala farjil mar'ah. Masuknya ya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Ya. Baik. Dan untuk lebih menjelaskan tentang hukum, ya, untuk atau karena dasar untuk menjelaskan sebuah hukum, ya, ana sedikit agak vulgar lagi, ya, di mana bagian kepala itu sudah tenggelam, ya, di mana bagian kepala itu sudah tenggelam, ya, karena ini suatu hukum, karena ada seorang itu atau seorang suami, ya, dia tidak masuk, apakah ini wajib mandi atau tidak? Seperti itu, ya, wajib mandi atau tidak. Dan ini penting, ya. Intinya perkara jima adalah perkara yang ma'ruf. Maka beliau katakan di sini, jima termasuk sesuatu yang mewajibkan orang itu untuk mandi. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar. Tidak keluar apa? Ataupun walaupun tidak yanzil itu turun. Maksudnya apa? Tidak turun spermanya. Tidak keluar spermanya. Ya. Jadi jimanya seorang suami, ya, terhadap istrinya ketika dia berjima, ya, dengan pengertian ta'rif yang sudah saya sebutkan tadi, berhubungan badan, berhubungan intim, yaitu masuknya kelamin laki-laki kepada wanita walaupun tidak keluar, tidak sampai klimaks, ya, namun sudah berjima, maka itu sudah cukup untuk mewajibkan bagi keduanya mandi. Ya, cukup bagi keduanya untuk mandi walaupun tidak keluar spermanya, baik itu sperma laki-laki ataupun sperma perempuan, ya. Apa dalilnya? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'ati, afwan, al-arba'i, thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa in lam yanzil.
Baik. Kata Nabi SAW, idza jalasa. Idza artinya apa? Apabila. Jalasa, duduk. Baina, antara. Syu'abiha, syu'ab artinya cabang. Ha kembali kepada akhwat ataupun wanita. Cabang wanita al-arba'i 4. Thumma kemudian jahadaha. Dia bersungguh-sungguh, ya. Jahadaha artinya bersungguh-sungguh terhadap wanita tersebut. Faqad maka sungguh. Fa maka qad sungguh. Wajaba sudah menjadi bahasa kita. Wajib. Al-ghuslu senantiasa tadi terulang. Wajib mandi. Dan in lam yanzil jika tidak keluar. Ya, kita terjemahkan bebas ya, ini keluar. Yanzil artinya turun. Ya, artinya turun. Tapi maksudnya di sini lebih pasnya tidak keluar spermanya. Baik, apa yang dimaksud dengan hadis ini para akhwat? Jadi yang kedua, yang mana seorang itu wajib untuk mandi adalah jima'. Dan jima' itu adalah iltiqa'u khitanain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan idzal taqa khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau sudah ketemu yang namanya dua khitan, laki-laki di khitan, wanita juga di khitan. Kalau sudah ketemu khitannya ini, yang di khitan ini sudah ketemu, wajabal ghuslu. Wajib mandi. Keluar nggak peduli. Intinya kalau khitan itu sudah ketemu, wajib mandi. Ya. Dan ini problem-problem yang dialami setiap rumah tangga. Ya, rumah tangga. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, ya, jima wa illam yanzil, ya, berhubungan intim ataupun berjima walaupun tidak keluar. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau membahasakan dengan bahasa, ya, kiasan yang itu dapat dimengerti kita semuanya, terutama orang yang dewasa. Ya. Idza jalasa baina syu'abihal arba', kalau seorang laki-laki itu sudah menduduki wanita di 4 cabangnya, kemudian dia bersungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk mandi walaupun nggak keluar, mungkin nggak kelimak atau bagaimana, ya, selama sudah ketemu khitanan, ya, 2 khitan tadi, maka wajib mandi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, dan mohon maaf atas keterlambatan kajian kita ini. Mudah-mudahan ke depannya Rabu esok, ya, Rabu depan kita bisa on time sesuai dengan waktu yang sudah terjadwal, ya. Dan sekali lagi ini merupakan perdana setelah kita libur yang sangat panjang, ya, sehingga masih banyak perkara-perkara yang harus kami persiapkan. Tapi kalau ada pertanyaan dari para akhwat, kami persilakan baik di nomor WA yang tertera di flyer ataupun di Instagram atau Telegram yang sudah bergabung, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan ataupun penjelasan yang belum jelas. Baik, saya kira cukup sampai di sini karena tidak ada pertanyaan, dan kami tetap berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk keberlangsungan kajian kita ini agar sama-sama dapat mengambil faedah, ya. Silakan kirimkan saran dan kritiknya di nomor-nomor yang sudah tertera di flyer. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga seluruh kaum muslimin. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.